usianya dan kehadirannya menjadi asbab hidayah untuk semua orang insyaallah. Maka kepada Ustadz Abdul Somad kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Menghormati orang-orang tua yang sama-sama kita hormati, keluarga besar Tuan Haji Masri yang tak dapat saya sebut satu persatu. InsyaAllah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir bersama kita Wali Kota Tanjung Balai. Hadir pula bersama kita Bapak Anggota DPRD. Hadir juga bersama kita orang yang kita lihat selalu balehonya di pinggir jalan, tapi hari ini kita lihat langsung dan nyata. Mungkin ada bapak-bapak, ibu-ibu yang belum pernah melihat langsung. Bang Ijek, minta berdiri Bang Ijek. Ini dia. Allahu Akbar. Nyebut Allahu Akbar tuh Nabi kalau nyebut Allahu Akbar begini selalu, Allahu Akbar. Karena kadang tak sama yang kita lihat di baleho dengan yang nyata. Buktinya foto saya. Banyak masyarakat komplain, kenapa tak sama Pak Ustadz? Bukan salah saya, Photoshop salah. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya bangga pagi hari ini diapit oleh dua artis. Sebelah kanan Ustazah Oki, sebelah kiri Ustadz Marcel. Sebenarnya keluarga besar pesantren Nurul Darul Ilmi mau menunjukkan kepada kita semua, beginilah anak-anak Darul Ilmi baca Quran. Kenapa yang paling kecil disuruhnya, sedangkan yang kecil aja begitu, apalagi yang besar? Nah, itu bahasa yang ingin disampaikan. Sekecil itu aja hafal surat. Ustadz hafal, saya pura-pura hafal aja dari belakang. Masya Allah, mudahan anak-anak kita hafal Quran insya Allah. Nanti dapat kalian bagian. Nanti udah di ujung-ujung baru saya ke sana. Yang pertama nih ibu-ibu aja dulu. Judulnya Al-Quran. Siapa yang memasukkan anak kemari hafal 6 juz Quran insyaallah. Begitu tamat. Kelas 1 1 juz, kelas 2 2 juz, kelas 3 3 juz. 6 tahun hafal 6 juz. Bapaknya 3 juz, juz pokat, juz melon, juz tomat. Hafal. Mana buktinya? Orang mau tanya, mana buktinya hafal Quran? Itulah yang tadi yang dua orang baca Quran itu. Luar biasa dia hafal Quran. Maka siapa yang ingin anaknya hafal Quran, segeralah mendaftarkan. Pendaftaran kapan tutup, Bang? Tak ada gunanya duit banyak, mati. Duit 3 koper, ada orang mati buat duit? Tak ada gunanya tanah lebar, kebun sawit sejauh mata memandang, kebun karet 7 keturunan tak habis-habis, mati. Datang dokter memeriksa leher, tak ada detak jantungnya lagi. Datang dokter merasa hidung, tak ada lagi napasnya. Jadi gimana dokter? Bungkus. Bungkus kata dia. Baju sutra yang mahal tinggal, ada orang kain kapannya sutra, tak ada. Cincin 3 biji, kemana-mana begini aja berjalan.
Mana tempat acara kita nanti? Sana. Ada orang mati bawa cincin. Dulu Cina kalau mati bawa cincin, bawa subang, bawa anting, bawa gelang, bawa rantai. Dulu. Sekarang takut kuburnya dibongkar maling. Dulu maling takut sama hantu, sekarang hantu tuh takut sama maling. Satu-satunya yang tinggal itulah tadi anak yang soleh. Bangun dia di tengah malam, diambilnya air wudhu, dia berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Menetes macam tetesan embun di tengah malam. Itu kalau anak pandai mengaji. Tapi kalau anak dimasukkan kursus keyboard, siaplah, mati awak. Dikirimnya 2 lagu. Pertama lagu mama, mama. Betapa senangnya, badan capek, lelah, sampai rumah terdengar suara mengaji dari kamar anak. Pintu terbuka sedikit, Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun anin naba'il azim. Lalu kita pun buka kamar, tengok rupanya flash disk. Awak sangka anak itu menyanyi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anak bisa kenal sama ustad. Anak-anak terjepit salaman ustad, ustad. Ini tanda Medan akan lebih baik di masa akan datang. Anak-anak. Dulu saya sebesar anak-anak tadi, tak ada saya kenal ustad. Saya sebesar itu dulu main layang-layang. Tapi hari ini anak-anak luar biasa. Mereka inilah yang akan menjadi pemimpin-pemimpin masa depan, insyaallah. Nanti tahun 2038 mereka akan buat reuni alumni pesantren Darul Ilmi 2028, 2038. Mereka pun datang menelpon Ustadz ke Riau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Somad? Betul. Kami mau reuni di pesantren Darul Ilmi. Ustadz bisa datang? I'm coming. Betul nih Ustadz Somad? Iya. Masih hidup Ustadz? Masihlah. Saya bangga luar biasa. Kenapa? Anak-anak yang dulu menyambut di depan, ternyata 2038 sudah menjadi gubernur Sumatera Utara. Tiba-tiba ada salah satunya pakai jas, pakai dasi. Loh, itu siapa? Itulah Menteri Keuangan Pak Ustadz. Dari mana? Dari Darul Ilmi. Tiba-tiba ada satu pakai celana sobek. Itu siapa? Supir angkot Pak Ustadz. Hah? Bukan menyepelekan, meremahkan, justru mereka makan halal. Kenapa dia bahasanya begitu? Memang dia supir angkot Pak Ustadz, tapi seluruh angkot di Medan ini dia yang punya. Masya Allah. Tapi orangnya low profile. Sampai-sampai pas ketika kita naik pesawat, apa yang terjadi? Biasa naik pesawat suara musik, biasa naik pesawat ladies and gentlemen, kepala buku ini stempel semen. Tapi hari itu lain bunyi pengumuman. Apa kata pilot? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All of our passenger, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Rupanya pilotnya pun hafal Quran. Kenapa? Tamat dari Darul Ilmi. Anak siapa itu? Semua akan mengaku anak saya. Siapa itu anak saya? Ketika ditanya Ustadz Somad, kenal Ustadz Somad sama yang berprestasi alumni Darul Ilmi? Oh, kenal saya. Ustadz kenal di mana? Murid saya tuh. Di mana? Saya pernah ceramah di Darul Ilmi sekali. Ketika seluruh keluarga besar Darul Ilmi masuk ke dalam surga, amin. Yang pertama masuk surga pendirinya, masuk kata malaikat. Habis itu guru-gurunya masuk. Habis itu wali muridnya masuk. Habis itu siswa-siswi santrinya masuk. Pas antrian terakhir ada Ustadz Somad situ. Ditanya sama malaikat, ini Darul Ilmi? Enggak. Kenapa sini? Aku pernah ceramah sekali. Masuk. Begitulah pentingnya kita menggabungkan diri sama orang baik, Pak. Baik.
sebetulnya tidak ada jadwal saya ceramah ke Darul Ilmi. Dari Pekanbaru, Riau, langsung Kuala Namu, langsung menuju Aceh Tamiang. Diundang ke Darul Ilmi, tak bisa saya menolak. Dua alasan. Yang pertama, ini lembaga pendidikan Islam. Yang kedua, yang mengundang ini senior. Kalau kita tolak kualat, cepat mati kita. Doktor Dedi Masri LC MA bukan senang mendapatkan doktor, dan kehidupan beliau pula ditulis dalam apa itu, ketika cinta bertasbih, apa ayat-ayat cinta. Masya Allah, luar biasa. Hari ini kita berkumpul semuanya, yang di dalam, yang di luar, yang di tenda, yang di masjid, semuanya dapat pahala insya Allah. Hanya saja yang berdiri pahalanya 2 kali lipat. Maka siapa yang mau dapat 2 kali lipat, berdirilah. Yang di luar, yang tak dapat tenda, terasa panas. Panas apa tak panas? Angkat tangan. Oh, saya tes angkat tangan berarti dengar. Karena kadang pernah saya ceramah, selesai itu saya tanya, dengar ceramah saya? Tidak Pak Ustaz. Kenapa kalian ngangguk? Nyenangkan hati Ustaz aja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu pentingnya Al-Qur'an. Ini kita kaji tiga ini yang mau saya kaji. Pertama Al-Qur'an, kedua generasi, ketiga pemimpin. Kenapa itu yang Ustaz kaji? Itu yang ditulis, itu yang kita kaji. Ustaz mengkaji yang tak ada ditulis. Nah, pertama Al-Qur'an. Al-Qur'an itu turun suara, bukan kertas melayang-layang dari atas langit. Nabi bisa tak membaca? Hafal tak dia Quran? Kenapa tak bisa baca, bisa hafal Quran? Padahal kita membaca baru bisa menghafal. Kenapa Nabi tak bisa baca tapi hafal Quran? Karena makanya ibu dengarkan anak sambil masak pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Quran. Setiap pagi didengarkan, maka insya Allah anak pun akan hafal surat Ar-Rahman. Apa mau dikata, bukan Ar-Rahman yang dibacakannya keong racun kucing garong, kabi kaci kabigam kuc hutahi. Anak pertama Sanjay Dutt, anak kedua Amitabh Bachchan, anak ketiga kuc hutahi, anak keempat kabi kaci kabigam. Yang susah menikahkan siapa? Pak Kua. Kunikahkan kabi kaci kabigam bin kuc hutahi. Dan payah itu. Saksi pun ditanya, gimana saksi sah? Entah, aku pun bingung, kata dia. Makanya nama yang paling bagus, nama yang dinisbatkan kepada Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Abdurrahman, anak kedua Abdurrahim, ketiga baru yang di ujung, Qul huwallahu ahad Allahus samad, Abdul Somad. Tuh, ini tidak baca Quran, pahami artinya. Jangan begitu dibuka, nanti anakku ini ku kasih nama, mana ayat yang pertama ku tengok, itulah nama anakku. Pas buka, Hasidin. Siapa nama anakku? Hasidin. Apa arti Hasidin? Dengki. Nama anakku siapa? Kiau. Oh, ada pula nama anak Kiau. Ada nih di Quran. Mana nih? Maliki Yaumiddin. Belajar bahasa Arab. Di mana mereka belajar bahasa Arab? Di sini. Al-Quran bahasa Arab. SMP 3 tahun bahasa Inggris, SMA 3 tahun bahasa Inggris, kuliah 4 tahun bahasa Inggris. Naik pesawat yang bisa ditangkapnya cuma 3. Good morning ladies and gentlemen, thank you. Ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Belum pernah saya nengok orang sholat pakai bahasa Inggris. Rabbighfirli, please forgive me. Warhamni, please bless me. Tidak ada pernah orang berkata, inna salati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. Tak ada, pakai bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab di mana? Di Darul Ilmi. Dah, masuk satu iklan. Tapi makanan juga penting. Karena menghafal Quran otak buntu. Gara-gara apa? Nasiyatin kazibatin
khati'ah, ubun-ubun otak depan buntu, tak bisa ngapal. Gara-gara apa? Makanannya kotor, tepungnya bercampur najis, tai ayam. Karena telur ayam tak dibasuh, tak dicuci. Makanlah bolu yang dicuci. Apa mereknya? Itu yang depan. Udah, masuk 2 iklan. Penginapannya juga mesti islami. Saya pakai kain sarung, pakai jubah, pakai sorban, pakai peci, masuk ke hotel. Sampai di hotel banyak perempuan yang pakai baju belum dijahit. Ke bawah pendek, ke atas pendek. Mau tak ditengok mubazir, mau ditengok awak takut berdosa. Akhirnya saya dilip begini aja lah. Tapi alhamdulillah semalam masuk ke dalam hotel selamat. Kenapa? Hotelnya hotel syariah. Hotel apa? Hotel Madani. Masuk 3 iklan. Begitu juga kalau ke rumah sakit. Sakit di ruang ICU, anak tak boleh masuk, istri tak boleh masuk, sendirian di ruang ICU. Ditengok ke kanan, ditengok ke kiri, tak ada tulisan, yang ada tulisan. Akhirnya mati sakaratul maut dalam su'ul khatimah. Maka masuklah dalam rumah sakit Islam. Mana tulisannya? Rumah sakit umum Madani. Dah, berapa iklan dah? Yang saya sampaikan itu kebenaran atau kebatilan? Jangan katakan, Ustadz tuh pesan sponsor aja tuh. Enggak, yang saya sampaikan ini adalah kebenaran. Kalau sakit masuk ke rumah sakit Islam, kalau ke hotel tinggal di hotel syariah. Suami-suami yang sering keluar kota, istrinya menelpon, abang di mana bang? Aku tinggal di hotel syariah. Alhamdulillah. Kata lakinya sebentar aja. Abang tinggal di mana bang? Alexis. Bayangkan, syariah menenangkan, makanan syariah, hotel syariah, rumah sakit syariah. Tapi jangan katakan, Ustadz, apa hukum pacaran syariah? Mana pula ada pacaran syariah? Jangan, baliklah kepada Quran. Tapi Quran ini bahasanya tak sama macam bahasa kita. Bahasa Indonesia tidak ada huruf tha. Dalam bahasa Al-Quran ada tha, ada sya, ada so, ada sa. Ada sa, ada so, ada tha, ada sya. Bahasa kita salah sikit, enggak salah. Saya suka sama Ustaz Somad. Tak salah. Tapi dalam bahasa Quran tak bisa. Payah baca Quran ini Pak Ustaz. Saya maunya baca bahasa Inggris pun. Bahasa Inggris ada huruf shin. Ada huruf shin dalam bahasa Inggris. Ada. Mana contohnya? Workshop, shopping center. Where are you going? I am going to shopping center. Dalam bahasa Inggris ada huruf tha. Tha. Mana contohnya? Health. WHO, World Health Organization. Ada. Tapi dalam bahasa Inggris tak ada huruf a. Ada huruf a? Tak ada. How are you? Tak ada. Tapi dalam bahasa Arab semuanya ada. Makanya belajar baca Quran dari guru. A'udzubillah. Oh tak bisa. A'udzu. La. Letakkan ujung lidah di ujung gigi. La. Permisi Pak Ustadz, kemana? Menjemput gigi. A'udzu billahi minas syaitan. Mana pula syaitan? Macam mengalau ayam. A'udzu billahi minasy syaitan. Bukan ton. Po. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan rahman. Beda antara ha dengan ha. Apa bedanya? Kalau ha dipegang dada bergetar. Ha. Kalau ha tak ada getarnya. Tapi gosok gigi dulu. Kalau tidak murid mati, guru pingsan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Pas dimasuk ke masjid, Masya Allah. Anak siapa tuh? Anak saya. Siapa yang ngajar Pak? Di pesantren. Bapak pandai ngaji? Enggak.
Aku ni bodoh Pak Ustaz, tak pandai mengaji, maka aku balaskan dendamku, anakku mesti pintar. Baru mantap. Ini ada orang tua sekarang enggak? Anakku, aku bodoh Pak Ustaz, anakku mesti lebih goblok daripada aku. Maka yang sudah menyekolahkan anaknya, tapi menyekolahkan anak jauh ni luar biasa, rindunya bukan main. Kalau tak percaya tanya sama ibunda, bagaimana rasanya dulu mengirimkan anak ke Afrika Utara, dari Medan ke Jakarta, dari Jakarta ke Mesir Kairo. Bagaimana rasanya, tak bisa diceritakan dengan kata-kata. Kalau mau tahu tanyalah beliau. Beliau selalu pulang waktu kuliah. Kalau saya enggak, 98 saya berangkat, 2002 saya pulang, 4 tahun saya tak pulang dari Kairo, sampai lupa saya rupa mak saya. Tengok mak orang Arab tak sama macam mak awak, lain. Pas musim haji kita tengok mak-mak Indonesia yang lewat, takut pula dia, sangkanya kita copet. Luar biasa. Maka setelah sekarang punya anak, barulah saya tahu rasanya berpisah sama anak buah hati belayan jiwa. Oh, kau yang jauh di pelupuk mata. Ibu-ibu yang sudah menyerahkan anaknya ke pondok pesantren, yang sekolah full day, bersabar. Ini sekolah anaknya cuman di Medan, bengkak biji mata menangis. Nangis kenapa? Anakku Pak Ustaz, 9 bulan ku kandung, 10 hari lamanya, 2 tahun menyusukan. Datang suaminya menasihati, kamu jangan lagi menangis, lebih baik kau menangis sekarang daripada 20 tahun lagi kau menangis karena anak kau pecandu narkoba, karena perzina, ditangkap sabu-sabu. Lebih baik kau nangis sekarang. Makin marah dia, iyalah kau enak aja, aku yang mengandungnya 9 bulan 10 hari, aku yang menyusukannya selama 2 tahun, kau kan cuma modal flash disk saja gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka didiklah anak-anak kita ini, yang pertama kali ditanamkan ke dalam kepalanya Al-Qur'an. Nanti setelah Al-Quran masuk, terserah dia mau jadi dokter spesialis, dia mau jadi SHMH, advokat. Advokat itu pengacara, bukan yang hijau-hijau coklat. Dia mau jadi apapun, terserah bakatnya. Anak saya nih Pak Ustadz, nampaknya dari kecil sudah suka membawa martil, masukkan sarjana hukum, berarti dia mau jadi hakim konstitusi. Terserah bakatnya. Sudah di fakultas hukum lari juga, berarti mau jadi tukang lah tuh. Anak ini saya Ustadz, kecil dari mana-mana bawa jarum suntik, masukkan fakultas kedokteran. 2 kemungkinan, kalau tak jadi dokter spesialis, jadi pecandu narkoba. Tergantung kemana kita mengarahkan dia. Mau jadi dokter, mau jadi gubernur, mau jadi camat, mau jadi wali kota, mau jadi pengacara, yang penting Al-Quran dalam kepalanya. Bayangkan rumah sakit, ada dokter spesialis, jilbabnya panjang, masuk ke rumah sakit, dibawanya jarum suntik. Assalamualaikum ibu-ibu, bapak pasien, sehat semua? Kami sakit. Tanyanya, baca selawat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Belum lagi disuntikkannya, udah sehat ibu-ibu itu dalam. Anak dari mana? Dari fakultas kedokteran, dokter spesialis. Dulu pesantrennya di mana? Di Darul Ilmi. Masya Allah. Apa kata si ibu? Kalau adalah anak lajangku, kupinangkanlah sami. Ada pula bapak-bapak di ruang tu sakit. Apa kata bapak tu? Kalau mati biniku, kupinang lah. Ternyata lain ibu-ibu sama bapak-bapak. Ibu-ibu tu asal nampaknya anak orang, ingat dia anak dia. Bapak-bapak tu asal nampaknya bini orang, lupa dia bini dia. Tapi yang tak mengaji, kalau sudah mengaji, soleh-soleh semua. Tengoklah, inilah orang-orang soleh nih. Kalau ada kalian gadis-gadis yang belum nikah, di mana mau cari suami, tak jauh-jauh dari sini lah. Oh, soleh, primus, pria muka soleh. Betapa indahnya ketika ditanya, anak bertanya, mama, papa. Sako panggil mama papa, awak makan sambal belacan manggil mama papa. Panggil ayah aja lah. Ya, mak, di mana kalian jumpa dulu? Oh, dulu kami jumpa waktu acara pengajian di pesantren Darul Ilmi. Siapa penceramahnya waktu itu? Ada Ustadz kurus tinggi, entah siapa namanya, aku tak ingat. Jadi gimana kalian jumpa? Waktu habis acara, hilang slop kami. Akhirnya aku pun mencari, terantuk kepala kami. Tuh, waktu itulah jumpa mak kau pertama kali. Masya Allah.
indahnya untuk diceritakan. Sekarang banyak orang tua tak bisa menceritakan ke anak. Ketika anak bertanya, ayah jumpa mak dulu di mana? Usah kau tanya. Ayah jumpa mak dulu di mana? Tangkap ansip kami. Ayah jumpa mak dulu di mana? Itulah asik kami naik Honda, naik motor. Oh, masuk angin mak kau gembong. Ini sebetulnya tak layak saya ceritakan di depan orang tua kita, di depan alim ulama. Tapi yang saya ceritakan ini true story, kisah nyata. Begitulah kalau anak tak dijaga dengan baik, satu-satunya solusi benteng terakhir menjaga adalah Al-Quran. Pertama, dengar. Setelah dengar, baca. Alif lam mim. La aqulu alif lam mim harf. Alif lam mim. Tidak dihitung 3 huruf, alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf, dibalas 10 kebaikan. Maka alif lam mim sama dengan 30 lah. Memang kalau tak sarapan payah ngitung memang. Alif lam mim 30 huruf. Makanya yang tak lancar jangan kecil hati, makin tak lancar hurufnya makin banyak. Alam nasrah laka sadrak, sikit. Tapi kalau tak lancar, alam nasrah laka sadrak. Tapi janganlah seumur hidup tak lancar. Naik mobil kita, sampai di lampu merah, ada satu mobil, maju tidak, mundur tidak, kanan tidak, kiri tidak. Udah lampu hijau dia tak maju, tak mundur, tak kanan, tak kiri. Orang tak marah. Kenapa orang tak marah? Karena ada tulisan di atas, belajar. Makanya ibu-ibu yang salah-salah sikit tak apa-apa, tulis saja di depan jilbab tuh, belajar. Tapi ingat, di bawah tulisan belajar itu ada tulisan 11 kali pertemuan setelah dapat SIM prit, kena hukuman. Oleh sebab itu belajar. Di dekat rumah saya orang wirid yasin sampai sekarang. Sebelum saya berangkat dia wirid yasin, sekarang masih wirid yasin. Apa bedanya? Dulu tak pakai seragam, saya sekarang pakai. Maka ini kita robah. Saya sudah mengajarkan ibu-ibu sekalian yang wirid yasin kemarin sudah mantap, bagus. Tapi mari kita robah. Petang ini kita tidak lagi baca yasin bersama-sama, baca 5 ayat 5 ayat. Ibu duluan 5 ayat bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Ibu. Nah, itu tanda-tanda tuh. Ibu selanjutnya nggak enak badan Pak Ustaz. Jangan diusir dia. Dia udah mau datang ke masjid daripada dia nonton sinetron Korea. Mau aja dia ke masjid, alhamdulillah. Jangan suruh pulang. Nah, diajarkan baca Quran baik-baik. Rupanya selama ini bisa baca yasin karena ramai-ramai. Yang tak pandai sama yang pandai sama bunyinya. Tapi ketika disuruh sendirian, baca Yasin. Kenapa kau baca? Rupanya baca huruf Latin. Alat zina. Tak pandai baca Quran, tapi jangan dihina. Bacalah Quran. Sekarang cara menghormati Quran tak betul. Quran dimasukkan ke kain sutra, dimasukkan ke kotak kayu jati, dipaku 4 sudut untuk akad nikah. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat solat kitab suci Al-Quran tak pernah dibaca sampai mati, tunai. Akhirnya Quran yang ada dalam kotak kayu jati tadi diletakkan di lemari ruang tamu. Setiap tamu yang datang menengok macam bawa kucing. Ini Quran apa nih jeng? Itulah mahar kami waktu nikah dulu. Pernah dibuka? Enggak. Gimana ceritanya nikah pakai mahar Quran? Saya ini orangnya suka penasaran. Siapa yang nikah pakai mahar Quran? Rupanya ceritanya agak panjang sedikit. Serius ini. Nabi sedang ceramah. Ketika Nabi sedang tausiah, datanglah seorang perempuan tegak berdiri. Apa kata dia? Inni wahabtu laka nafsi. I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi no comment. Nabi terus saja tausiah. Karena tak ada komen, tegak seorang laki-laki. Ya Rasulullah, kalau kau tak mau sama dia, untuk aku aja lah. Kata Nabi, serius kau mau sama dia? Ya
iltamis walau khataman min hadidin, cari cincin walaupun terbuat dari besi. Pergi kau balik ke rumah, cari cincin dari besi, dicari-carinya tak ada. Ini orang nekat betul, tak ada ya Rasulullah. Jadi maharnya apa? Cari lagi. Balik dia ke rumah, cari, dapatlah kain sepotong. Ini ada kainnya Rasulullah. Kain kau berapa? Inilah satu-satunya. Jadi nanti kalau itu jadi mahar, kau pakai apa? Akhirnya dia pun malu, dia pun diam, dia pun mau pulang. Pas dia mau pulang dipanggil Nabi, Ta'al, sini, come here, sini. Hal ma'aka minal Quran? Ada kau hafal Quran? Ada. Surat apa? Surat kada, surat kada, surat kada, surat kada. Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini, surat ini. Langsung dinikahkan Nabi di masjid. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Ku nikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Itu yang betul. Tapi bukan berarti nikah kemarin yang pakai Quran itu tak sah. Sudah sah. Jangan gara-gara ceramah ini balik ke rumah bapak ngomong sama bininya, nampaknya nikah kita bermasalah. Oh jangan. Kalau ada nanti yang begitu, ibu tanya maksud Allah. Nikah itu sudah sah, hanya saja perbaiki dari maghrib ke isya 45 menit. TV mati, HP mati, stop baca Quran. Panggil anak, sini baca. Alif dia alif bawah alif depan u a i u. Alif dia an alif bawah in alif depan un an in un. Yang senyum sudah tua. Karena anak sekarang tak tahu lagi baca itu. Yang sekarang baca a bataba batata batasa basaba. Yang sebelah kiri baca Quran, baca Yasin, Amma Tasalun, Ar-Rahman, An-Naba, baca semuanya. Maka inilah selesai mereka baca, disuruhnya bapak baca. Papa enggak baca, papa udah dewasa. Rupanya bapak itu tak pandai mengaji. Maka diam-diam datanglah ke masjid, datang ke Darul Ilmi, datang kepada ustadz, curhat sama ustadz. Ustadz, aku ini tak pandai mengaji. Tiap maghrib ku suruh anak biniku mengaji, ku suruh mereka panjang-panjang. Pas mau azan isya baru aku berhenti. Tapi nampaknya tak bisa lama-lama aku bersendiwara nih Pak Ustadz. Tolong kau ajari aku Ustadz, tapi jangan sampai anak biniku tahu. Bisa kau ajari aku 4 mata Pak Ustadz? Kata Ustadz, jangankan 4, 3 pun bisa baca. Oleh sebab itu maka kembali kepada Al-Quran dibaca untuk hidup. Al-Quran itu way of life, jalan hidup. Al-Quran bukan untuk orang mati, tapi kalau dibacakan pahalanya bisa ditransfer untuk orang mati, untuk datuk-datuk, untuk uak-uak, untuk makcik-makcik, untuk para alim ulama kita dulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bacaan Quran itu untuk kita, tapi pahala bacaannya bisa ditransfer untuk orang mati. Tapi sekarang orang banyak tak percaya. Ustadz, bacaan Quran itu sampai tak orang mati? Sampai. Mana buktinya? Kan udah kita baca tadi, terus nggak balik lagi. Itu menunjukkan sampai. Ustadz ini ngawur nih. Mana pula bisa sampai? Nabi menyuruh baca Quran. Nanti kalau ada orang mati, kata Nabi, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, bacakan pada bagian ujung kakinya pangkal Al-Baqarah, ujung Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 2. Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, nanti kalau aku mati meninggal dunia, bacakan pada bagian kepalaku pangkal Al-Baqarah, alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih, 5 ayat. Pada bagian kakiku bacakan ujung Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Jadi masalah membaca Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bagi yang percaya silakan, bagi yang tak percaya saya minta nama lengkapnya, nanti kalau dia mati saya bacakan. Kalau tak sampai cepat-cepat kasih kabar. Lagi-lagi kembali kepada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, petunjuk yang bisa membedakan antara hak dan batil. Sekarang banyak orang tak bisa membedakan mana betul mana batil. Betul batil, betul batil, betul batil, betul batil.
Maka satu-satunya jalan adalah kembali kepada Al-Quran. Anak-anak kita sebelum masuk di bangku kuliah sudah hafal paling tidak 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz Al-Quran. Nanti andai dia nyasar-nyasar di Jakarta, andai dia nyasar-nyasar di Jogja, andai dia nyasar-nyasar kuliah di Belanda, di Leiden University, di Oxford University Inggris, di Sorbonne Prancis, paling tidak dia sudah tahu jalan pulang. Jauh nyasarnya, tahu dia jalan balik kemana. Saya sudah lupa jalan kota Medan nih. Kalau nyasar saya di sini tak tahu entah balik kemana. Oleh sebab itu kita kasih tahu jalan. Itulah dia penting. Pertama, Al-Quran. Yang kedua, generasi. Generasi dari bahasa Inggris, generation. Siapa itu? Anak cucu keturunan. Ustaz Somad, kenapa? Tolong saya kasih doa supaya bisa punya anak. Umur saya sudah 40 belum punya anak Pak Ustaz. Apa masalahnya? Belum nikah. Nikahlah dulu. Gimana mau punya anak tak nikah? Tak ada orang mau sama saya Pak Ustaz. Masa tak ada orang mau? Saya aja yang kurus hitam jelek gini banyak orang mau. Tengok komen-komen di FB, di YouTube, banyak yang mau minta jadi yang kedua. Bercanda, peace, damai. Ini ibu-ibu ini kalau sudah marah dia ngeri kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian yang lajang-lajang tak usah terlalu banyak. Yang penting 3, iza ra'aitaha sarratka, kalau kau tengok perempuan itu senang hatimu, nah itulah dia, jodoh kau lah itu. Ustaz, saya senang betul nengok dia. Siapa itu? Bini kawan saya. Oh jangan, macam tak ada aja anak gadis lain. Itu namanya senior itu. Apa senior? Senang istri orang. Lawannya siapa? Pelakor, mengganggu laki orang. Oleh sebab itu kau nikah baik. Ustaz Somad, ya saya mahasiswa Ustaz dulu Pak Ustaz. Oh iya, mahasiswa saya, ya udah tamat kuliah, sudah Pak Ustaz. Udah kerja, Alhamdulillah. Tamat kuliah, Alhamdulillah. Sudah nikah, belum Pak Ustaz. Na'udzubillah. Dulu Ustaz kan pernah ceramah, katanya kalau kau cari perempuan itu cari yang kaya, yang cantik, keturunan orang baik-baik, dan taat beragama. Bisa Ustaz carikan yang ada 4-nya Pak Ustaz? Kalau ada 4-nya ngapain ku kasih ke kau? Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Siapa mencari kawan yang tak bercacat seumur hidup tak berkawan. Siapa mencari perempuan yang tak ada kekurangan seumur hidup tak akan menikah. Menikah bukan mencari kesempurnaan tapi menutupi kekurangan. Dulu waktu belum nikah memang lebih putih, lebih cantik, lebih tinggi, lebih kaya, lebih. Tapi setelah menikah mulailah nampak kekurangannya. Lebih hitam, lebih pesek, lebih buruk, lebih pendek, lebih. Oleh sebab itu maka engkau menutupi segala kekurangannya. Maka menikahlah engkau. Jangan kau cari terlalu cantik, nanti dituduh orang kau pakai pelet. Jangan kau cari terlalu buruk, nanti malu kau bawa dia undangan. Yang sedang-sedang aja lah. Cantik itu kan relatif. Cantik kata kita belum tentu cantik kata orang. Cantik itu relatif. Apa kata orang barat? Witing trisno jalaran suko kulino. Cinta akan tumbuh karena selalu ditengok. Tunggul aja kau tengok cantik lama-lama. Oleh sebab itu jangan terlalu muluk-muluk. Tujuan menikah itu apa? Bukan hanya memperturutkan hawa nafsu. Aku menikah untuk apa? Mencarikan ibu yang baik untuk anak-anakku. Begitu niat menikah, kalian cari. Nanti kalian cari perempuan setelah jumpa, oh my dear, sudikah kau menjadi ibu bagi anak-anakku? Oh kau duda ya? Itulah kau tak mengaji. Aku ingin kau melahirkan anak yang solehah. Karena laki-laki adalah Abdullah, hamba Allah, dan perempuan adalah Aminah, penjaga amanah. Berjumpa Abdullah dengan Aminah, maka lahirlah anak yang terpuji, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengamuklah si abang, patutlah anak kita ni tak Muhammad, rupanya kau tak Aminah, kau tak amanah, maka anak kita tak terpuji. Dibalikkan si istrinya, abang pun tak Abdullah, kau hamba setan bang, maka anak kita hancur lebur. Oleh sebab itu generasi ini penting. Yang dicari anak itu yang bagaimana? Rabbana hablana minas salihin.
Yang dicari itu soleh. Untuk apa dia kaya kalau tak soleh? Untuk apa dia berkuasa kalau tak soleh? Yang kita inginkan kaya, soleh, berkuasa, soleh, berilmu, soleh. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak-anak yang soleh, solehah insyaAllah. Nah, dididiklah dia. Ketika ibu mengandung, ibu selalu baca Quran. Karena anak dalam kandungan sami'an basira. Anak sudah mendengar dan anak sudah melihat. Diadakan percobaan di Ain Sham University Kairo, anak yang selalu dibacakan Quran oleh ibunya, maka anak itu lahir menangis. Oi, oi. Begitu didengarkan bacaan Quran, dia diam makan. Begitu diberhentikan baca Quran, menangis lagi. Dan saya melihat true story nyata di depan biji mata saya waktu naik pesawat mau ke Batam. Saya duduk di sini, ada perempuan duduk di sini. Dia gendong anaknya baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Berhenti dia baca, menangis anaknya. Dibacakannya lagi, menangis. Saya mau rekam pakai video, tak jadi karena suaminya nengok saya terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ternyata beruntung betua yang punya anak. Apa yang didoakan? Rabbana hablana min azwajina, pasangan hidup kami, wa dzurriyyatina, keturunan kami, qurrata, sejuk dipandang mata. Saya sudah lama hafal doa itu, qurrata ayun, sejuk dipandang mata. Tapi baru tahu 2 tahun belakangan ada bapak-bapak umur 70 tahun bertanya ke saya, Ustaz Somad, ya, apa arti sejuk dipandang mata? Ya sejuk lah Pak. Anakku kaya Ustaz Somad, pulang dia ke rumah panas biji mataku menengok. Kenapa? Dipakainya celana jin baju hantu, panas mataku. Tapi ada anakku yang biasa-biasa saja, datang dia ke rumah, jilbabnya panjang, pakaiannya sopan, anaknya baca Quran, dibawakannya makanan. Ayah capek, ayah lelah, ayah lapar, panggilnya cucu, baca Quran nak, atuk mau dengar. Tenang hati, lembut, dan biji mataku sejuk menengoknya. Itu rupa maknanya. Menengok anak 2 yang baca Quran tadi, sejuk bidik mata kita. Betul? Yang tak sejuk entahlah. Nah, ini baik semua. Anak-anak dalam kandungan mulai dibacakan Quran. Saya Pak Ustadz heran anak saya ini, lari sana lari sini, tarik sana tarik sini, cakar sana cakar sini. Jangan tersinggung ya. Iya, mungkin dulu waktu hamil ibu selalu menyanyi kucing garong. Itu maka bawaannya macam kucing tuh, oh dicakar, emaknya pun dicakarnya habis. Nauzubillah. Nah, setelah lahir diazankan ayah ke telinga sebelah kanan. Hadisnya riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisun hasan. Status hadisnya hadis hasan. Jadi kalau ada orang tak mau mengazankan anaknya, kenapa tak kau azankan? Ini tak ala. Oh, itu ajaran Islam. Ajarkan. Tapi ketika anak masih kecil, jangan sesudah besar. Anak semester 3 udah balik dari sini dia azan. Sini kau sebentar. Allahu Akbar. Apa ya ni, gilo ya ni. Anak kecil, datanglah telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Betul nih Ustaz Somad? Betul. Anak Ustaz mau lahir jam 9 pagi ini. Ustaz di mana? Aku sedang ceramah 1 Muharram. Jadi gimana Pak Ustaz? Lahir aja lah, masa nunggu aku balik? Anak saya ulang tahunnya 1 Muharram, mudah mengingatnya. 1 Muharram, itulah hari kelahiran dia. Setelah jam 2 barulah saya pulang habis tablik akbar menyambut 1 Muharram, mandi bersih, pakai kemeja, buka sorban, buka peci, pergi ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit nanya, mau lihat siapa bang? Tak tahu dia saya Ustaz. Disangkanya saya mahasiswa semester 7. Saya mau nengok anak saya bilang, oh sebentar ya Pak. Kata, hah, tadi ya bang, cepat betul Bapak. Nah, Bapak udah ngambil wudhu, kata dia. Udah, saya bilang, nanti Pak anaknya dipegang, kepalanya di sini. Nah, kepala sini. Bapak pandai azan, gitu. Mak. Dalam hati saya, kau wajar pula aku. Saya letak, nanti Bapak azan ya. Bapak azan kan di telinga sebelah kanan. Iyalah, saya pun azan lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kuat macam itu. Kuat macam itu terkejutlah dia. Pelan-pelan. Allahu Akbar, Allah. Tak
sanggup saya menyelesaikan. Meleleh air mata saya. Khawatir pula saya datang perawat itu dibawakannya tisu. Hapuslah air matamu yang. Saya azankanlah. Selesai azan, apa yang Ustaz sedihkan? Nak, saat kau lahir ke atas dunia ini kau tak tahu apa-apa. Aku yang pertama kali membisikkan ke telingamu, la ilaha illallah. Dan yang kuinginkan cuma satu. Aku tak ingin kau kaya, aku tak ingin kau jadi pejabat kalau kau tak kenal Allah. Yang kuinginkan cuma satu. Saat aku nanti terbujur kaku di ruang ICU, kaulah yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan, la ilaha illallah. Impian saya cuma satu, Abdul Somad. Cita-citaku terakhir cuma satu, engkaulah anakku nanti yang membisikkan ke telingaku sebelah kanan. Mudah-mudahan anak kita semua membisikkan itu insyaAllah. Pak Ustadz, kami belum punya anak, gimana? Nikah, kasih tahu ke istriku, nanti kau nampak tanda-tanda ku akan mati, kau bisikkan ke telingaku sebelah kanan. Dulu saya gitu, waktu belum punya anak, nanti kau bisikkan telinga sebelah kanan. Sekarang bang katanya, nanti, sekarang pula kata dia. Nantilah. La ilaha illallah. Mau cepat aja dia kita mati. Anak itu disusukan. Anak itu disusukan berapa lama? Haulaini kamilain. 2 tahun berturut-turut. Dulu kita mandi hujan, ngejar layang-layang, tidur di atas semen, tak ada demam. Kenapa? Badan sehat karena air susu ibu. Anak sekarang nengok mendung bersin. Gara-gara apa? Susu kaleng. Anak dulu diajak ke masjid, ayo ke masjid nah, ayo ke surau nah, ayo mengaji. Anak sekarang, ayo ke masjid, gara-gara apa? Sifat ibu turun ke anak. Ibunya siapa? Siti Al-Baqarah, sapi betina. Maka kau susukan anakmu, susukan anak anda 6 bulan ASI eksklusif. Tubuhnya kuat, otaknya cerdas, kebal terhadap penyakit. Iklan Dinas Kesehatan. 6 bulan, cuma 6 bulan. 2 tahun kata Quran, kau tawar 6 bulan pun manfaatnya luar biasa. Oleh sebab itu kau susukan dia, kemudian kau cari ulama, ada ulama yang soleh, maka minta kunyahkan kurma, nanti dikunyahkanlah kurma, dimasukkanlah cairan kurma ke mulut anak, namanya tahnik, bukan teknik, tahnik namanya. Apa itu? Memasukkan cairan kurma, sunnah Nabi Muhammad SAW. Dulu kalau kita tanya datuk-datuk, nenek-nenek, tuh, nek, kenapa dikasih kurma? Usah kau tanya-tanya, dari dulu udah begitu. Diadakan penelitian, rupanya anak paling nyaman dalam perut ibunya. Anak Afrika Utara panas 50 derajat Celcius, tak ada anak keluar melompat karena kepanasan. Anak di kutub selatan dingin, beku, tak ada anak melompat keluar jadi es batu. Tempat yang paling nyaman, adem, ayam, tentrem, rahim ibu. Rahim itu dari Ar-Rahman, rahim dari Ar-Rahman, Asmaul Husna. Seandainya tak ada rahim di dalam, maka anak itu bercampur sama sambal belacan. Maka setelah anak keluar kedinginan, anak yang kedinginan dimasukkan ke dalam open namanya yang ambil ya, inkubator. Masukkan dalam inkubator, di setel berapa derajat Celcius, habis itu ditutup. Perawat pun asik main HP, kiki. Begitu dibuka, masa anak itu dalam. Nah, makanya amanah. Tengok anak tuh, tapi yang panas di luar, bagaimana memanaskannya dari dalam? Dimasukkan gula. Kita kalau kedinginan minum air gula, panas. Anak-anak tak bisa dikasih gula. Masa kita kasih bandrek, matilah dia. Bagaimana caranya? Cairan kurma ke dalam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi anak ini masih tergadai, generation tergadai. Bagaimana cara menebus anak yang tergadai? Tudbahu anhu yauma sabihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Kalau tak ada duit hari ke-7, hari 14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Tak ada duit hari ke-21, tak usah tengok kalender lagi. Sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun. Setelah kau potongkan kambing, yuk laku cukurkan rambutnya, timbang setimbang berat perak. 1 perak gram 70.000,
kebetulan rambut anaknya 10 gram, maka 700.000. Lahir anak tadi gondrong macam Ahmad Albar. Tengok mak 2 kilo nih bang itu. Hukumnya sunat, tidak wajib. Mau dibuat baik, tak dibuat tak apa-apa. Setelah cukur rambut, wayu sama, kasihlah nama yang bagus-bagus. Dipanggil di sekolah nama Camry. Ini sedan Toyota nih. Kenapa bapak kok kasih Camry? Maaf Pak Ustadz, saya lahir 17 Agustus. Loh, hubungannya dengan Camry? Kemerdekaan Republik Indonesia. Oh, itu maksudnya. Kasihlah di belakang tanda-tanda Islam. Abdullah Camry, Camry Abdillah, Muhammad Camry, kan mantap. Jangan sampai mati lalu lintas ditengok kemana nih? Tercampakkan aja ke sungai, tak jelas agamanya. Nah, ada kesan nama yang baik. Ustadz Somad, dulu kami ini orang kampung susah, duit tak ada. Sekarang barulah kami duit banyak, umur sudah 40. Dulu waktu kecil belum diakikahkan. Boleh kami akikah sekarang? Boleh. Ibu bapak yang umur 40 mau akikah, balik dari sini langsung cari kambing, www.kambing.com. Akikah, tapi akikah saja, jangan minta cukur rambut. Akikah saja, jangan ganti nama. Ini udah umur 40, datang nanti saya siang ke rumah, dengarlah suara mengayun anak. Marhaba ayyanun. Awak sangka cucu dia, apa nenek itu duduk? Nah, selesai itu kau suruh anak ni solat. Generation, Quran, generasi. Muru auladakum bis salah. Suruh anakmu sembayang. Wahum abna'u sab'a. Umur 7 tahun solat. Kenapa 7 tahun solat? Karena 6 tahun the golden age. Golden emas. Age umur emas. 2 tahun pertama susukan, gendong, peluk, cium. Susu, gendong, peluk, cium. 2 tahun kedua lari-lari, lompat-lompat, lari-lari, lompat-lompat. 2 tahun ketiga menghafal surat-surat pendek. Sekarang 6 tahun anak sudah putus kontak dengan ibu. 2 tahun pertama kaleng dengan kambing. 2 tahun kedua serahkan kepada Bu Ud dan Pak Ud. 2 tahun ketiga serahkan ke TK, anak putus kontak, balik ke rumah ibu sibuk main HP. Bahkan ada gambar kirim ke WhatsApp saya, ibu saking asik main HP diikatkannya anak ke batang pisang. Anak itu pun tidur lah batang pisang, asal menangis digoyangnya batang pisang. Na'udzubillah. Nanti keluar pepatah, sorga di bawah batang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bapak juga berperan. Bapak kenapa tak pernah ke masjid? Saya jadi imam solat di rumah Pak Ustadz. Tidak ada alasan laki-laki solat di rumah, laki-laki solat di masjid. Laki-laki yang soleh solat di masjid, laki-laki yang solat di rumah, laki-laki solehah. Kami sebagai laki-laki mau solat di masjid Pak Ustadz. Solat di rumahnya kapan? Solat tahajud. Kau bangun di rumah, kau ambil air, kau percikkan ke wajah binimu, bangun. Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang pengantin baru honeymoon kemarin bulan madu, wake up my darling, wake up my honey, dibentangkannya lah sajadah. Masya Allah. Apa judul kita malam nikah dah? Di bawah mihrab cinta. Masya Allah. Majulah si suami, usolli sunnatat tahajud rak'ataini imaman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sampai salam tak berbunyi. Bang, setahu aku solat tahajud itu bersuara bang. Masjidil Haram bersuara. Abang kok tidak? Mohon maaf Adinda, kebetulan kau dapat imam silent. Jangan ejek dia, jangan caci maki dia. Bersyukurlah kepada Allah. Ya Allah, aku masih bersyukur kau kirim seorang imam walaupun tak berbunyi, tak apa-apa ya Allah. Insya Allah lama-lama berbunyi juga nanti dia. Tetanggaku sebelah suaminya balik membawa PSK, na'udzubillah. Tetanggaku sebelah balik masbuk narkoba. Suamiku sebelah balik dalam keadaan mabuk, mulut berbuih. Tapi dia masih kau kirim imam yang baik. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Cuman tetap dievaluasi. Udah agak 3 bulan, bang, kok belum berbunyi juga? Dia rupanya latihan baru jadi imam zuhur. Imam zuhur itu kan enak, tak bersuara. Modal takbir aja, Allahu Akbar.
lama tegaknya. Apa kau baca tadi? Qul huwallah. Kenapa lama? Bolak balik sampai 3 kali. Nah, insya Allah ibunya baik, sudah pengajian, anak-anaknya juga baik. Jangan dirusak anak-anak kita ini dengan bonceng membonceng. Yang membelikan motor siapa? Kita. Yang ngasih kunci kontak siapa? Kita. Yang ngasih bensinnya siapa? Kita. Ketika dia nabrak listrik mati, yang salah ustad. Enak aja saya disalahkan. Ustad, tolong kasih saya doa Pak Ustad. Doa apa? Anak saya main sabu-sabu, anak saya main game online, anak saya mabuk PlayStation. Yang ngasih duit siapa? Saya. Yang belikan HP siapa? Saya. Yang tak pernah melarang selama ini siapa? Saya. Yang salah siapa? Ustad. Enak aja nyalahkan saya. Tak mau saya doakan, carilah ustaz lain. Maka insya Allah kita selamatkan anak-anak kita ini. Kalau datang anak lajang ke rumah kita, tanya, kau mau apa? Mau nanya PR Pak? Tanya sama saya, bisa jawab. Ustaz tanya sama saya. Jangan dikasih kesempatan. Nah, kalian duduk sini berdua ya. Papa sama mama mau masuk ke dalam. Aku yang selam, berzina kalian, zina. Paling tidak zina mata dia, zina otak dia, zina pikiran dia. Jangan kasih berdua berbonceng-bonceng. Tulis besar-besar di ruang tamu, say no to bonceng, say no to drug, katakan tidak pada narkoba, say no to bonceng, katakan tidak pada seks bebas. Ini pulang saya jam 2 malam, saya lihat kecepatan mobil 130 km per jam, tapi pegangan anak lajang 120. Jam 2 malam. Ini apa anak yatim piatu semua ini? Kemana bapak emaknya ini? Tak mungkin saya turun dari mobil ceramah, assalamualaikum, maulah dicampakkan mereka saya ke sungai. Orang tuanya mana? Kalau datang dia sore-sore minta izin, Pak, saya bawa anak bapak ya. Jangan, sebentar aja Pak. Tidak, sekali tidak, katakan tidak. Nanti ku belikan bapak mie ayam. Bawalah. Ini loh orang tua. Kau jangan kau tawar-tawar ya. Mie ayam tidak. Pakai bakso Pak? Tidak. Aku kalau sudah tidak, aku bilang tidak. Jangan datang lagi. Datang bini dari belakang. Kasihlah bang. Awak dulu lebih parah dari itu lagi. Inilah yang merusak. Ini jadi generasi ini yang merusaknya kita. Generation. Tadi saya ceramah jam 10 kurang 15. Sekarang sudah jam 11 kurang 15. Baru 2 judul yang dibahas. Cepat betul waktu berlalu di pesantren ini. Luar biasa. Masya Allah. Padahal di mana-mana saya ceramah 30 menit aja. 30 menit saya ceramah, jamaah udah nunduk ke bawah. 30 menit saya ceramah, keluar kuda Nil 2 ekor. Tapi di Darul Ilmi, Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa. Tahan jamaahnya. Saya pula tak tahan. Mantap foto itu ya kan. TGB Tuan Guru Bajang, TGM Tuan Guru Marcel, Ustazah Oki, Ustaz Somad menunjuk, entah siapa ditunjuk ya. Masya Allah. Rupanya tadi saya bingung siapa yang ditunjuk. Rupanya maksudnya yang ketiga Al-Quran, generasi yang ditunjuknya itu pilihlah pemimpin, itu maksudnya. Anak kita hafal Quran dia, kalau tak dijaga oleh pemimpin, na'udzubillah, rusak hafalannya. Imam dari Masjidil Aqsa datang ke Indonesia, mereka tak bisa makan lontong sayur, mencret. Mereka makanannya roti gandum. Kami bawalah ke toko roti gandum buatan Belanda. Sampai mau masuk ke tempat roti gandum, tak jadi dia masuk, tutupnya pintu balik dia. Why? Limada? Kenapa kau tak mau masuk ke dalam? Takut hafalannya hilang, menengok penjaga jual roti, lutut terbuka. Pakai lutut juga. Satu lutut hilang 1 juz. Dia imam tarawih, 1 malam 1 juz. Takut dia hilang hafalannya. Lebih baik aku tak sarapan daripada aku nengok lutut, kata dia. Turun saya, masuk saya ke dalam. Saya beli. Berapa mbak? Jamaah heran, loh Ustaz nggak takut hilang hafalnya? Udah lama hilang dah. Hilang. Asal naik pesawat hilang 1 juz. Naik pesawat hilang 1 juz.
nengok lutut-lutut pramugari. Semalam sengaja duduk paling tepi dekat jendela biar tak diganggu orang. Pas mau turun, Ustaz boleh foto Ustaz? Astagfirullah. Mau ditolak awak jarang-jarang dapat. Masalah, boleh. Tapi jauh-jauh ya, ada perantara sini satu, yalah. Senyumlah Ustaz, kata Iqbal. Astagfirullahaladzim. Kau tahu senyum sikit. Pemimpinlah yang bisa menyelamatkan anak-anak kita insyaallah. Amin. Yang memilih pemimpin itu siapa? Kita. Buruk baiknya pemimpin kita yang milih. Yang mau dipilih ini berapa? 7 bupati, wali kota, gubernur, presiden, wakil presiden, DPD, anggota legislatif, DPR kota, DPR provinsi, DPR pusat. 9 yang mau dipilih. Yang memilihnya itu kita. Maka pilihlah dengan cerdas, pilihlah dengan hati, pilihlah dengan iman. Kalau tak paham tanya sama tuan guru. Tuan guru, siapa yang mau saya pilih? Saya ini sedang bingung. Tanya ke Ustadz Dr. Dedi Masri. Ustadz Dedi, siapa yang mau saya pilih? Karena kalau tidak, na'udzubillah, musibah akan jatuh di pelupuk mata. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemimpin-pemimpin yang peduli Islam insyaallah. Jangan lagi pilih karena sogok, riswah. Ar-rashi wal murtashi finnar. Yang memberi sogok, yang menerima sogok, neraka jahanam. Ibu sudah istikharah, sudah Pak Ustaz. Mana yang mau dipilih? Ini gambarnya Pak Ustaz. Kenapa ini yang dipilih? Kemarin dia ngasih jilbab 3, sembako 2 bungkus. Asal pejam mata nampak gambar dia Pak Ustaz. Ingat, kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Kenapa itu yang kalian pilih? Kemarin masjid kami tak selesai. Terus datang dia ke masjid kami, masuk dia ke dalam. Padahal dia tak Islam, tapi karena sekarang sedang bagi-bagi dana, masuk ke dalam. Kami pun waktu itu nyanyikan lagu, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, ya dana, dana. Keluar 50 juta. 50 juta kau dikasihnya, 500 miliar kau sudah dikhianatinya. Ingat, lebih baik masjid kau tak ada perkembangan, tapi tidak mengkhianati agama Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ceramah begini ini mengerikan resikonya ini. Tengoklah, pokoknya banyak nanti bully-bully di internet mencaci maki. Kita apa-apa, itu jihad kita, itu perjuangan kita. Tengok, ini takbir ini antara lapar dengan semangat beda-beda tipis. Tapi insya Allah itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nanti kalau ada yang bertanya, apa yang diceramahkan Ustadz Somad itu tadi? Quran, generasi, dan pemimpin. Itu aja ceramah dia selama sejam lebih. Ya, tak bisa kau ceritakan. Pokoknya panjanglah ceritanya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan saya jawab. Nih, habisnya nanti kami akan bertolak menuju Aceh Tamiang, tablik akbar nanti malam di Kuala Simpang. Saya istri yang selalu merepeti suami yang tak mau sholat. Apakah saya durhaka? Kalau suamimu tak sholat, yang menyuruh dia sholat bukan engkau. Terbalik ini, tak jelas mana kiper mana back dah. Kalau engkau tak sholat, suamimu nyuruh sholat. Bunyi ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, hai para suami, qu anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu. Adapun suami kalau dia tak sembahyang, melaporlah kalian kepada wali. Wali murid mana ada lagi Pak Ustaz? Wali kalian 5. Siapa itu? Ayah, atuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Bang, ayah, ini lakiku tak sembahyang, tolong kalian panggil. Aku rasanya udah tidur sama babi hutan ini. Maka dipanggilnya lah nanti, panggil, laki, ya, dulu kami nikahkan kau karena kami sangka kau sembahyang. Setiap kau datang ke rumah kami pakai peci, rupanya kau pencitraan aja ya. Nanti dikasih taunya, begitu caranya. Kalau ibu yang ngasih tahu bisa berkelahi nanti, mengamuk dia. Jadi ada aturan mainnya. Main bola aja ada statutanya. Gol! Ada aturannya, bukan main suruh-suruh aja. Saya ingin bertanya, apakah benar jika ada laki-laki yang baik agamanya datang melamar wanita dan wanita menolaknya akan terjadi kerusakan di bumi? Dan jika benar, bagaimana Ustadz dengan kisah Fatimah yang menolak lamaran Umar bin Khattab?
Iza ja'akum man tardawna dinahu, kalau datang kepada kamu orang yang kamu sukai agamanya, wa khuluquhu, baik akhlaknya, baik agamanya, baik akhlaknya, fazawijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, dengan adikmu, dengan ponakanmu. Illa taf'aluhu, kalau itu tak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi kerusakan yang lebih besar. Kenapa Nabi tak menerima lamaran Abu Bakar dan Umar? Kenapa yang diterimanya Ali? Ibu bapak boleh memilih di antara yang baik-baik. Makanya susun nanti tim penerimaan calon menantu. Ketua Dr. Dedi Masri, penasehat Bang Ijek, pelindung Bapak Wali Kota Tanjung Balai Asahan, tim tes Al-Quran Abdul Somad LCMA. Ibu calon mantunya berapa? Ada 3 Pak Ustadz. 3-3-nya ada. Panggil. Maju calon mantu pertama. Siapa namamu? Anas Pak. Baca Qul a'udzu birabbin nas. Qul a'udzu birabbin nas. Mantap nih. Calon mantu kedua. Siapa namamu? Tariq Pak. Baca was-sama'i wat tariq. Was-sama'i wat tariq. Mantap kol-kolah. Calon mantu ketiga. Siapa namamu? Imran Pak. Baca surat Ali Imran. Panjang tuh Pak. Memang namaku Imran Pak, tapi sehari-hari aku dipanggil Kulhu. Baca Kulhu Allah. Qul huwallahu ahadun illahus samadu. Stop. Lulus. Nama kita disebutnya, lulus kan tadi ya? Ustadz mau tanya, benarkah ucapan raja'na minal jihadil asghar ila jihadil akbar ini bukan hadis? Ini adalah ucapan tabi'in. Ini hadis, tapi hadisnya dhaif. Hadis dhaif boleh dipakai kalau cukup 5 syarat. Tidak dalam masalah akidah tauhid, tidak dalam masalah hukum halal haram, tidak ada periwayatnya yang kadzab pendusta. Dia pula tidak masih bernaung di bawah hadis sahih, dan dia untuk fadail a'mal boleh dipakai. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqi aftartu, hadis dhaif boleh dipakai. Utlubul ilma walau bisin tutul ilmu walau ke negeri Cina, hadis dhaif boleh dipakai. Awaluhu rahmah awsatuhu maghfirah akhiru itqum minan nar, boleh dipakai. Jadi bukan sementang-mentang hadis dhaif tak boleh dipakai. Boleh dipakai. Ustaz, apa benar mendengarkan musik itu hukumnya haram? Adakah hadisnya? Buka buku judulnya Fikih Musik. Nama penulisnya Syekh Dr. Yusuf Al-Qardawi. Kesimpulannya al-ghina mislul kalam, musik sama macam cakap, kalau isinya baik, baik, tapi kalau isinya tak baik, tak baik. Musik yang mengajak mati tak boleh. Ada dulu musik kalau didengarkan bawaannya mau bunuh diri. Begitu selesai dengar itu melele, masuk kamar mandi, minum mama lemon, mati. Ini tak boleh. Ada lagi musik mengajak berzina, maaf cakap. Apa judul lagunya? Cinta Satu Malam. Tak boleh. Tapi kalau musik ngajak menikah boleh. Opik, Maher Zain, lagu religi. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma. Boleh. Apa salah? Tapi lagu mati bagus juga. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, tapi jangan dinyanyikan waktu pesta nikah. Boleh saya nyumbang lagu dek? Boleh, nyanyilah ibu tuh. Sekujur tubuh kan kedinginan, sekujur badan menangislah kedua mempelai di atas. Oh bang, kita mati. Katanya suara perempuan itu aurat Pak Ustadz. Suara perempuan itu aurat kalau membangkitkan hawa nafsu. Makanya perempuan jangan mendesah-desah. Kalau ada masuk telepon, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Medan. Salah sambungnya? Iya. Usah aku tanya lagi. Ini mendesah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana? Medan. Ada laki-laki yang tak tahan mendengar suara perempuan mendesah. Jangankan suara ibu, suara operator pun bernafsu dia. Pulsa Anda tidak cukup untuk tampung. Bernafsu dia dengar.
Bagaimana tanggapan Pak Ustadz tentang orang berzina ingin mencari jodoh di jalan Allah, tapi sampai sekarang tak menemukan karena laki tak mau menerima wanita yang sudah tak suci lagi. Nama kitabnya Fikih Sunnah Said Sabiq, orang Mesir dari Al-Azhar. Inishtarata bikran, kalau seorang laki-laki mensyaratkan istrinya harus perawan, fawanat saiban, ternyata bininya itu tidak perawan, falahul fashu, maka dia punya hak fasah. Kalian laki-laki kalau mensyaratkan bini harus perawan, ternyata segel rusak, tertulis di botol do not accept if cell is broken, maka kalian punya hak fasah. Kalau laki-laki mencerai namanya tolak, kalau perempuan minta cerai namanya khulu', kalau hakim memutus namanya fasah, pembatalan pernikahan. Makanya sebelum nikah tuh kalau kalian tak bersih, tak suci, agak pancing-pancing lah dia, bang, ya. Gimana seandainya kau menikah dengan perempuan yang tak perawan? Apa kata dia? Apalah arti sebuah keperawanan? Bagiku itu hanyalah tak ada apa-apanya. Kalau kau yang mengalami, oh kau bawakan perang panjang, kata dia. Kalau begitu kata dia, usah terima daripada awak mati disembelihnya malam-malam. Ustadz, saya masih kuliah. Kelihatan dari tulisannya. Semester akhir, yalah 14 akhir juga tuh. Tapi di semester ini saya merasa sangat bingung, capek, kadang ingin menyerah saja, banyaknya tugas-tugas dan sebagainya. Bagaimana cara saya agar tetap selalu semangat menjalani kuliah nih Pak Ustadz? Orang cuti dulu setahun kerja di Malaysia, cuci piring, nabung, baru bisa kuliah. Orang pergi ke Makkah kerja dulu, ngasih nasi kotak, baru bisa kuliah. Kau sudah semester akhir tak juga semangat, mati aja lah. Ini orang tak cocok dikasih semangat, mati aja. Tak cocok kau hidup di atas dunia ini, tak layak kau hidup. Kalau belum masanya mati, nanti nampak kau ada keranda lewat, minta izin, pak boleh aku ikut? Ikut mati. Ini tintanya merah, isinya berbahaya. Harap jangan, ini tenang ya, ini serius. Apa hukumnya suami menikah tanpa sepengetahuan istri? Misalnya saya pulang ke rumah, lalu saya sampaikan ke istri saya, istriku, aku sudah menikah 3 kali, sekali di Jakarta, sekali di Medan, sekali di Aceh. Nikahnya sah apa tak sah? Yang bilang sah ibu nih ya. Nikahnya sah menurut fikih sah, selama tak lebih dari 4 sah. Yang jadi masalah, kita tinggal di negara hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, ada namanya kompilasi hukum Islam, memakai mazhab Syafi'i, menggandengkan antara hukum konvensional. Tidak boleh laki-laki menikah tanpa izin istri pertama. Nah, cara ngurusnya nih saya kasih tahu. Beli materai 6.000, formatnya begini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini setuju, tidak ada tekanan dari pihak manapun, suami saya menikah sekali lagi. Belobang materai 6.000 itu. Setelah dapat tanda tangannya tadi, dibawalah ke kantor pengadilan agama. Nanti disahkan, dipanggil konfrontir bapak sama ibu, ditanya, Bu, ya benarkah ini tanda tangan ibu? Pak Hakim, kau tanya lagi. Memang akulah itu, tapi kau tanya sekali lagi mengamuk aku nanti Pak Hakim. Saya tanya sekali lagi, Bu, apakah ibu setuju? Iya Pak Hakim, cepatlah sedikit. Kalau dapat itu sahlah dia. Kalau kau nampak perempuan cantik di jalan, kau baliklah ke rumah. Apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah, walaupun agak lain bentuknya sedikit. Alhamdulillah saya baru hijrah. Saya mau tanya bagaimana saya istiqomah supaya selalu di jalan Allah Pak Ustadz. Balik dari sini kau singgah ke rumah sakit. Rumah sakit mana? Rumah sakit Madani lah. Sakit mana lagi? Nanti sampai sana kau tengok orang cuci darah. Mesinnya sebesar kulkas, dipasanglah di situ paralon. Dicabut darah dari dalam jari, masuk ke mesin pencuci darah. Berapa lama cuci darah? 5 jam, seminggu 2 kali.
saya menengoknya, la ilaha illallah. Insya Allah nengok orang sakit kau istiqomah. Balik dari sini pergi ke rumah sakit, nanti kalau security nanya, bapak mau jenguk siapa? Semua yang di sini mau ku tengok. Insya Allah kalau kau tengok orang sakit, hanya saja nanti kalau menjenguk orang sakit jangan terlalu jujur. Assalamualaikum, salam Ustadz Somad, gimana nampak Ustadz sakit saya ini? Kata dokter saya tak lama lagi mati. Apa? Mati kau, kata dia? Iya, dia lebih dulu mati. Kau sehat-sehat aja, jangan jujur. Ku tengok gaya kau ini 2 Jumat gol nih. Oh, janganlah. Saya sudah ke rumah sakit tak juga istiqomah Pak Ustadz, tengok orang mati. Ada preman bertato, beranting, tobat. Saya tanya, gimana ceritanya kau tobat? Saya nengok orang mati Pak Ustadz, sampai ke tepi kuburan, saya tengok lubangnya. Tiba-tiba ada yang nyenggol saya dari belakang, masuk saya ke dalam. Tiba-tiba menjalar sejuk dari bawah Pak Ustadz. Itulah saya tobat. Makanya kalau ada kawan tak juga istiqomah, nanti ada orang meninggal, bawa deh. Bawa agak-agak ke tepi kuburan tuh, bawa. Nah, udah agak-agak dekat, senggolkan sedikit. Masuk dia ke dalam. Saya ingin bertanya, apa hukum baca Quran, ayat Quran melalui handphone? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Dia tak hafal Ar-Rahman, ditengoknya HP. Apa hukumnya? Boleh. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun boleh. Mana dalilnya? Ada namanya zakwan. Zakwan sholat menengok lembaran kertas, boleh, tapi HP-nya dinonaktifkan dulu, nanti masuk telepon. Ya bang, sebentar bang. Boleh. Pak Ustadz, kalau di dalam HP ini ada Qurannya, boleh tak dibawa masuk WC? Boleh, tapi off, gelap dia, jangan muncul tulisannya, jangan muncul suaranya. Boleh, off. Kata Ustadz kami tak boleh. Kalau Ustadz kau bilang tak boleh, nanti pas dia mau masuk WC, tinggalkan otaknya di pintu. Ini di dalam ini kan ada Quran, walaupun tak 30 juz 30 ada sini. Tinggalkan otak di pintu, masuk dalam, nanti keluar ambil balik. Yang tak boleh itu berbunyi dia. Kalau tak berbunyi tak apa-apa. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min huffazil Quran. Jadikan anak-anak kami para penghafal Quran ya Allah. Rabbana hablana min ladunka zurriyatan thayyibah. Jadikan mereka anak yang baik budi ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikan mereka sejuk dipandang mata dan menenangkan hati kami ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan mereka salih dan salihah ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan mereka dari riba, dari zina, dari narkoba, dari segala perbuatan keji dan munkar ya Allah. Allahumma anzilir rahmata wa salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan rahmat barakah kepada seluruh jamaah yang hadir di majlis ini ya Allah. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan. Jauhkan kami dari susah hati dan kesulitan, wal ajzi wal kasal. Jauhkan kami dari sifat lemah dan malas, wal jubni wal bukhul. Jauhkan kami dari sifat pengecut dan pelit, wadal adaini wa ghalabatir rijal. Jauhkan kami dari dililit hutang dan dikuasai orang lain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami ya Allah, wa taubatan qablal maut, beri taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, berikan rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut.
ringankan kami waktu sakratul maut ya Allah, wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Selamatkan dari api neraka, maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma arzuqna imaman adila, berikan kami pemimpin yang adil ya Allah. La tusallit alaina man la yakhafuka wa la yarhamuna, jangan kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kekhilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.